Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitroh Dwi Nugroho di channel Jogja Cendikia. Memasuki gerbang komplek makam ini, peziarah akan menemukan bangunan Masjid Gede Mataram yang dibangun oleh Raja Mataram keempat, yaitu Sultan Agung pada tahun 1640. Masjid Gede Mataram ini merupakan masjid tertua yang ada di kota Yogyakarta, yang dibangun dengan cara gotong royong antara masyarakat sekitar yang umumnya masih memeluk agama Hindu dan Buddha. Halo sahabat, nah sekarang kita posisinya sudah tepat di depan Masjid Gede Mataram yang ada di Kota Gede, Yogyakarta. Nah, di sini memang masjid pertama dan tertua yang ada di Yogyakarta, yang mana masjid ini awal mula adanya kerajaan Mataram Islam di Kota Gede, Yogyakarta. Masjid yang berdiri pada tahun 1587 atau tepatnya saat era Mataram Islam itu dibangun oleh Kanjeng Panembahan Senopati. Nilai-nilai filosofis yang kuat terdapat di setiap sudut salah satu warisan Kesultanan Mataram tersebut. Kanjeng Panembahan Senopati yang diutus langsung oleh sang guru untuk melaksanakan pembangunan masjid ini. Tujuannya untuk menyebarkan agama Islam di sejumlah pelosok pulau Jawa. Menurut pengurus Masjid Gede Mataram, Kanjeng Panembahan Senopati, murid dari Sunan Kalijaga, diperintahkan mengembangkan Islam di wilayah pedalaman Pulau Jawa atau Jawa bagian selatan. Lalu diperintahkan membangun sebuah masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dakwah dan kegiatan pengembangan agama Islam. Masjid Mataram Kota Gede merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Melihat arsitektur masjid ini, dapat diketahui bahwa bangsa Indonesia sejak dulu telah terbiasa dengan perbedaan keyakinan. Karenanya, mengunjungi Masjid Mataram Kota Gede tidaklah sekedar berwisata. Para pengunjung dapat menghayati nilai-nilai persaudaraan yang ada tertanam di dalam Masjid Kota Gede. Hal ini dikarenakan umat Hindu saat itu memang turut membantu pembangunan. Jika umat Muslim membangun bagian dalam masjid,
umat Hindu membantu membuatkan gapura. Gapura tersebut memang masuk konsep masjid yang dirancang Sunan Kalijaga. Walaupun pintu gerbangnya beraksen Hindu, tetapi tidak boleh diubah bentuknya sampai kapanpun. Masjid ini memiliki keunikan dari sisi arsitektur. Gapura masjid bercorak Hindu. Gapura ini memiliki bentuk seperti yang ada pada beberapa candi. Gapura tersebut berbentuk gapura paduraksa yang identik dengan bangunan Hindu. Gapura paduraksa ini merupakan gerbang dari pagar dinding bata yang mengelilingi masjid. Pada gapura paduraksa dapat ditemukan hiasan kala yang banyak ditemukan pada bangunan Hindu. Masjid Mataram Kota Gede ini sempat direhab dan diperluas oleh Pakubuwono ke-10 pada tahun 1856, yaitu oleh Kasultanan Surakarta. Di dalam masjid terdapat sebuah mimbar khotbah. Mimbar tersebut merupakan pemberian Kasultanan Palembang kepada Sultan Agung. Hanya saja, mimbar yang saat ini digunakan merupakan mimbar tiruan. Mimbar yang asli telah disimpan dan tidak dipergunakan lagi. Sementara di halaman masjid terdapat beduk yang diwakafkan oleh Nyai Pringgit. Sampai saat ini, beduk tersebut masih digunakan sebagai penanda waktu sholat. Masjid ini pun syarat akan filosofi. Pembangunan masjid tak terlepas dari filosofi catur gatra tunggal, yang berarti 4 wujud menjadi satu. Keempatnya yaitu kerajaan, masjid, alun-alun, dan pasar. Masjid sebagai simbol ketuhanan yang Maha Esa, kerajaan simbol kepemimpinan, alun-alun simbol demokrasi, dan pasar simbol kemakmuran. Catur gatra tunggal kalau sekarang itu seperti landasan ideal, tapi ini dalam kerajaan. Setiap kesultanan pasti ada ini, dan inspirasinya dari Sunan Kalijaga sebagai pendiri Kesultanan Demak. Dengan filosofi ini, keberadaan Masjid Kota Gede amat penting bagi Kesultanan Mataram. Berbicara simbol, pendekatan ini juga dilakukan saat syiar Islam di masa lampau. Demikian pula saat Sunan Kalijaga syiar di Mataram. Saat itu, animisme, dinamisme masih kental, dan syiar dengan simbol lebih mudah diterima. Walaupun simbol tetap diambil dari Quran dan hadis. Contohnya, kolam di masjid ini selain utamanya untuk mencuci kaki, ada makna tersirat di dalamnya. Setiap manusia harus suci dan bersih ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sifat angkara murka harus ditinggalkan. Di bagian utama dalam masjid terdapat 4 tiang utama yang berlambangkan sholat, puasa, zakat, dan haji. Di bagian depan masjid
terdapat beberapa pohon sawo. Filosofi pohon sawo ini adalah isyarat dari perintah untuk taat meluruskan shaf ketika hendak sholat, atau sawu sufufakum, luruskan shafmu. Selain adanya relief-relief atau hiasan dinding yang ada di pojok-pojok bata tadi, di sini juga di depan Masjid Mataram Islam ini ada berderet beberapa pohon sawo. Nah, ini salah satunya pohon sawo yang melambangkan untuk meluruskan saf sholat, atau sering dibilang sawu sufakum, luruskan safmu. Itu yang ditanamkan dalam filosofi pohon sawo yang ada di depan Masjid Mataram Islam Kota Gede. Bagian puncak atap Masjid Gede Mataram dengan mahkota menyerupai lambang kerajaan yang disebut Pataka. Atap bangunan Masjid Besar Mataram ini berundak dengan atap tingkat bawah berbentuk limasan yang terpotong atasnya. Taka masjid pada umumnya adalah berbentuk kubah, namun tidak dengan Masjid Gede Mataram. Masjid Gede Mataram Kota Gede ini memiliki mustaka yang berbentuk garda, yang mengartikan Tuhan itu hanya satu, yang berarti tauhid. Tauhid sendiri diambil dari kata ahad, yang berarti satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada garda masjid tersebut dikelilingi oleh ornamen yang berbentuk daun kluwih dan daun pandan. Daun kluwih memiliki arti kata linuwi yang diambil dari bahasa Jawa, yang memiliki makna kelebihan. Kelebihan diartikan orang yang dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, karena orang tersebut dapat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga menjadi orang yang luar biasa. Sedangkan daun pandan sendiri memiliki makna yang harum, karena setiap orang yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya adalah ciri orang yang bertauhid. Menebar keharuman bagi setiap umat merupakan kategori orang yang luar biasa. Selain dinding masjid yang memiliki hiasan ornamen, terdapat pula hiasan kemuncak yang mengelilingi halaman Masjid Gede Mataram. Jumlah kemuncak yang mengelilingi masjid ini berjumlah 63, sesuai dengan usia Nabi Muhammad SAW. Kemuncak ini mengkerucut ke atas, dan pada bagian bawahnya berukuran besar, bagian tengah berukuran sedang, dan paling atas berukuran kecil. Nah, yang dimaksud dengan kemuncak itu ini ya sahabat, ada 3 susun. Ini 3 susun kemuncak ini. Dari 3 susunan ini mempunyai arti atau filosofi masing-masing. Nah, ini yang paling bawah itu berlambangkan filosofi adalah syariat. Yang nomor 2 itu hakikat, dan yang paling atas berbentuk paling kecil dan paling tinggi itu adalah ma'rifat. Pada kemuncak bagian bawah disimbolkan dengan syariat yang memiliki arti hukum, undang-undang atau peraturan. Pada bagian kemuncak tengah disimbolkan dengan hakikat yang memiliki arti kebenaran atau kenyataan. Sedangkan pada bagian kemuncak paling atas dan berbentuk paling kecil disimbolkan sebagai ma'rifat yang memiliki arti hasil dari sebuah hakikat, yaitu hal-hal yang dapat dirasakan secara istiqomah. Ma'rifat sendiri adalah sebuah tahapan rohaniah yang paling tertinggi hingga dapat benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala rahasianya.
Demikian sahabat, sejarah tentang Kerajaan Mataram Islam yang ada di Yogyakarta. Terima kasih telah menyaksikan channel Jogja Cendekia. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.